Dhamma piti sukang seti vipasanena cetasa Arya pawadite dhamme sada ramati panditoti. Para Romo Ramani yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, bersama pada pagi hari ini kembali kita berkumpul, bertemu untuk bersama melakukan kebajikan dan juga menjalankan kewajiban kita sebagai umat Buddha. Melakukan puja bakti yang tidak cuma diisi dengan pembacaan Pali Wacana, tapi juga diisi dengan pembahasan Dhamma. Yang tentu hal ini akan menambah wawasan kita sebagai umat Buddha tentang ajaran Sang Buddha dan juga diharapkan dapat menguatkan, meningkatkan, mengokohkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Bapak Ibu sekalian, di dalam Parisa Sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 4, Sang Buddha menjelaskan bahwa kelompok umat Buddha itu ada 4. Apa saja? 1, kelompok umat Buddha yang disebut biku. 2, kelompok umat Buddha yang disebut bikuni. 3, kelompok umat Buddha yang disebut upasaka. Dan 4, kelompok umat Buddha yang disebut upasika. Inilah 4 kelompok umat Buddha. Apa itu biku? Bapak Ibu pernah lihat biku? Ya. Apa itu biku? Biku itu berasal dari kata dasar bikha, yang artinya orang yang meminta. Sebenarnya pemaknaan ini masih bersifat harafiah. Kenapa disebut orang yang meminta? Karena kebiasaan, tradisi di masa lalu, para pertapa itu di pagi hari melakukan pindapata. Mengumpulkan dana makanan dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi disamakan seperti kaipang. Tapi pemaknaan ini tidaklah tepat kalau kita menelaah secara dhamma. Kenapa? Karena secara dhamma ketika para biku pindapata itu berbeda dengan para pengemis. Bukan mengemis, tapi memberikan kesempatan kepada para perumah tangga untuk menanamkan kebajikan. Kenapa? Karena ada kesempatan untuk mendukung mereka yang menjalani latihan kemoralan yang lebih tinggi, yang menjalani latihan samadhi dan juga kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ya, makanya kadang-kadang kalau di daerah-daerah kan umat itu suka lucu-lucu. Mau kemana? Ke wihara. Ngapain? Ada bante. Kenapa emangnya? Mau ngasih makan bante. Bantenya disamain sama peliharaan. Dikasih makan. Ya, kalau memang mau berdana makan, jangan ngomongnya mau ngasih makan bante. Mau dana makan sama bante. Tapi kan kadang-kadang keseharian kita ngegampangin ya.
Kemana? Ke wihara, ada bante. Ngapain? Ngasih makan bante. Bante disamain sama piara. Ya, makanya harus diperbaiki diksi-diksinya. Jadi jangan sampai kasar begitu. Ya, tadi pagi Bapak Ibu pindah patah apa dana pindah patah? Hah? Dana pindah patah. Ya, kemana? Ke wihara. Ngapain? Pindah patah. Siapa yang mau ngasih? Ya kan? Itu harus diperbaiki, diperjelas. Jadi jangan sampai, Bante, saya datang mau pindah patah. Hanya saya pertanyakan, kamu mau pindah patah? Nggak salah, kata saya. Ya kan? Memang itu persingkatan kata, tapi kan kembali lagi pemaknaannya menjadi tidaklah tepat. Ya, tidaklah tepat. Makanya harus diperbaiki. Kalau begitu terus kan nanti diketawain orang nanti. Masa umat perumah tangga mau pindah patah? Itu mah kaipang betulan. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, mereka yang menjalani kehidupan sebagai biku memiliki tujuan sebagaimana yang dikumandangkan oleh Sang Buddha. Kalau kita menelaah berdasarkan kitab suci, Sang Buddha menyatakan, swakata dhamma cara brahmacaryang sama dukasa antakiriaya. Dhamma telah sempurna dibabarkan. Tempuhlah kehidupan suci untuk mengakhiri semua penderitaan. Ya, jadi tujuan hidup kebikuan yang sebenarnya adalah untuk melaksanakan dhamma yang telah sempurna dibabarkan. Untuk menempuh kehidupan suci demi mengakhiri semua penderitaan. Sama dukasa antakiriaya. Ya makanya kalau Bapak Ibu ketemu para biku, ngobrol-ngobrol, gak usah ditanya lagi. Ya, gak usah ditanya lagi. Kenapa jadi bante? Ya, jadi nggak usah ditanya-tanya lagi. Itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Apalagi yang nanya gitu umat Buddha berarti tidak memahami ajaran dengan baik. Orang yang memasuki kehidupan suci itu mengikuti jejaknya Sang Buddha. Ya, jadi dulu juga saya sering waktu masih baru-baru jadi biku itu sering saya tinggal di Jakarta, ya kan? Dijemput undangan baca parita, dijemput undangan ceramah, ditanya, si muda kenapa jadi biku? Ya, sering itu pertanyaannya. Dan kadang-kadang mereka yang nanya, mereka juga yang jawab dengan jawaban yang menyakitkan. Kenapa jadi biku? Hati ya. Ada. Mereka nanya, mereka juga jawab gitu. Makanya dari pengalaman begitu, ketika ada mulai gejala-gejala pertanyaan mengarah ke situ, saya langsung siapkan jawaban. Kenapa jadi biku? Kan masih muda. Yang jelas bukan karena patah hati. Ya, jadi itu sebenarnya hal-hal yang tidak perlu ditanyakan oleh umat Buddha. Sudah jelas kita itu mengikuti apa yang dinyatakan oleh Sang Buddha. Memasuki kehidupan suci, melaksanakan dhamma yang telah sempurna dibabarkan dengan tujuan untuk mengakhiri semua penderitaan. Ya memang yang namanya orang menempuh perjalanan, nggak semuanya kan berhasil. Ada yang gagal, pulang dulu, nunda dulu. Ya proses kan. Ya, jadi ini. Berapa silanya biku? Hah? Lebih sebenarnya. Kenapa?
Karena sila yang dijalani oleh para biku itu ada yang mengarah pada kesucian, ada yang mengarah pada kepantasan. Dan selama ini 227 sila yang mengarah pada kesucian. Yang mengarah pada kepantasan banyak juga. Seperti kita masuk wasa, itu kan ada aturannya. Dan itu mengarah pada kepantasan. Kita pakai sendal, itu kan ada aturannya. Mengarah pada kepantasan. Ya kan? Gak mungkin bantai itu pakai high heel. Seleo nanti kakinya. Ya kan? Itu pun ada latar belakangnya. Kenapa sampai Sang Buddha mengizinkan para biku pakai sendal? Nggak sembarangan. Maka dari situ akhirnya muncullah aturan-aturan tambahan yang sifatnya mengarah pada kepantasan kehidupan sebagai biku. Ya, nah sebenarnya seperti latihan pabaja seperti ini, itu kan punya motivasi, punya tujuan. Ngapain? Menjaring personil kan. Ada yang lanjut, mungkin sampai sama Nera, tetap. Ya kan? Ada yang mungkin lanjut sampai jadi biku. Jadi jangan dibilang umat Buddha itu nggak cari masa. Emangnya Bapak Ibu nggak kepengen personil sangganya nambah? Nggak kepengen? Iya. Jangan dibilang umat Buddha nggak nyari masa. Emang Bapak Ibu nggak pengen wihara tambah penuh? Iya. Iya kan? Jadi jangan ngomong-ngomong lagi umat Buddha itu nggak cari pengikut. Buktinya kalau kita wihara penuh kan gembira ya kan? Banyak orang yang senang untuk apa? Belajar Dhamma. Nah, itu interpretasi-interpretasi yang keliru tuh harus dihapus itu. Ya, jangan dibilang kita tuh nggak cari masa, ya tetap. Tapi ingat, sesuai dengan pesan Sang Buddha, ajarkanlah Dhamma karena kasih sayang, bukan dengan paksaan. Ya, ini biku. Lalu bikuni, sama seperti biku, cuma ini yang wanitanya. Ya, wanitanya. Jadi mereka yang memasuki kehidupan suci, tapi ini adalah kaum wanita. Kalau sangga biku itu lahir 2 bulan setelah pencerahan, sangga bikuni itu lahir 5 tahun setelah pencerahan. Ya kan? Kenapa kok prosesnya lama? Sang Buddha tuh sangat hati-hati. Kenapa? Karena kita mengetahui kalau kita merujuk samanya Pala Sutta, sudah disebutkan di zaman Sang Buddha itu minimal ada 6 guru yang hidup sejaman dengan Sang Buddha, guru spiritual. Dari mereka-mereka itu belum ada yang menerima kaum wanita untuk memasuki kehidupan suci. Kalau seandainya nanti Sang Buddha nerima, enggak nerima aja Sang Buddha sering diserang sama mereka, ya kan? Buktinya murid-murid Sang Buddha juga kan sering dianiaya oleh mereka kan. Sang Buddha sering dipitnah oleh mereka. Apalagi nanti kalau menerima. Makanya ada kehati-hatian yang dilakukan. Jadi jangan sampai menimbulkan polemik. Sampai akhirnya Bante Ananda kan yang maju dengan pertanyaan, dapatkah wanita mencapai kesucian? Sang Buddha menjawab, dapat, bisa. Dan dari situlah kemudian penasbisan kaum wanita untuk menjadi bikuni dimulai. Di masa Asoka, setelah konsili ketiga, ada kesepakatan untuk membawa agama Buddha keluar dari India. Karena meskipun Sang Buddha sudah mengumandangkan di akhir masa wasa pertama atau 5 bulan setelah pencerahan, ya, mengutus para biku untuk menjadi misionaris Dhamma, ternyata selama kurun waktu 300 tahunan, agama Buddha cuma berkutat di India saja. Ya, kan dari awal Sang Buddha sudah mengutus 60 orang biku arahat untuk pergi mengembara mengajarkan Dhamma kan?
Tapi agama Buddha selama 300 tahun masih berkutat di India saja. Sampai setelah konsili ketiga, dikirimlah para biku ke 9 penjuru untuk menjadi misionaris Dhamma dengan disupport oleh Kaisar Asoka. Ada yang ke Suwarna Bumi, ada yang ke Kashmir, ada yang ke Himalaya, ada yang ke Tambapani. Tambapani itu nama Sri Lanka di masa lalu. Ya, Pulau Tambapani. Dan ini misi yang spesial. Kenapa? Karena yang diutus ke Sri Lanka itu adalah biku putra Kaisar Asoka, Bante Mahinda. Diiringi beberapa biku, 1 samanera, 1 upasaka. Mulai mewartakan Dhamma di Sri Lanka. Sampai kemudian raja di Sri Lanka, Dewa Nampiatissa, menanyakan, ini ada wanita-wanita yang ingin memasuki kehidupan suci. Adakah? Asoka ngirim lagi. Siapa? Putrinya sendiri yang jadi bikuni, Sanggamita. Untuk apa? Memulai tradisi penasbisan bikuni di Sri Lanka. Jadi kalau kita membaca sejarah perkembangan agama Buddha, yang ada permintaan pembentukan sangga bikuni itu cuma di Sri Lanka ini. Yang jelas diminta sampai Kaisar Asoka mengirim bikuni Sanggamita untuk memulai penasbisan bikuni di Sri Lanka. Yang saat itu ketika beliau berangkat dari India, membawa cangkokan pohon bodhi dari Bodh Gaya. Yang sampai sekarang pohon bodhi itu masih ada di kota Anuradhapura. Jadi umurnya sudah 2.300 tahun. Ya, sudah 2.300 tahun. Sri Jaya Mahabodhi. Sangat dihormati sekali oleh masyarakat Buddhis di Sri Lanka. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkembang pesat agama Buddha di Sri Lanka. Di satu sisi di India mengalami kemunduran. Di kemudian hari agama Buddha di Sri Lanka pun mengalami kemunduran. Para biku pun sempat punah. Termasuk para bikuni ini. Ya, sejarah mencatat sangga bikuni itu punah di Sri Lanka di tahun 1011 Masehi. Ya, sejak saat itulah akhirnya tradisi bikuni di dalam Theravada dinyatakan terhenti. Ya, ini masalah bikuni. Itu kalau kita menilik berdasarkan sejarahnya. Ya. Nah, upasaka adalah umat Buddha pria yang telah menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Upasaka pertama ada 2. Yang saat itu mereka menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma. Karena Sangha pada saat itu belum terbentuk, Tapusa dan Balika. 2 orang pedagang yang sedang lewat beberapa minggu setelah Petapa Gotama mencapai pencerahan sempurna. Mereka mendanakan kepada Sang Buddha nasi susu, yang kemudian Sang Buddha memberikan pembabaran Dhamma kepada mereka, mulai dari khotbah bertingkat sampai kepada 4 kebenaran mulia yang menuntun mereka mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Di kemudian hari saya pernah membaca di satu buku, Balika itu jadi biku dan bahkan mencapai tingkat arahat. Ya. Nah, kalau upasaka yang berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha itu yang pertama adalah bapaknya Yasa. Ya kan? Yasa kan anak orang kaya.
jenuh dengan kemewahan, kabur dari rumah. Kemana arahnya? Ke taman rusa Isipatana, tempat wasa pertama Sang Buddha. Sepanjang jalan dia mengeluh, bosen, bosen, bosen. Kemudian ini didengar oleh Sang Buddha. Sang Buddha kemudian memanggil Yasa. Mari Yasa, di sini nggak ada kebosanan. Ya, Sang Buddha membabarkan kepada Yasa khotbah bertingkat lalu 4 kebenaran mulia. Ayah ibu Yasa mencari anaknya kemana? Sampai ke Taman Rusa Isipatana. Lalu kepada mereka Sang Buddha membabarkan khotbah juga. Hingga akhirnya mereka menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Ya, kalau di dalam buku-buku Dhamma kita menemukan nama ibunya Yasa. Tapi nama bapaknya nggak disebutkan. Nama ibunya adalah Sujata. Sujata yang memberi bubur susu madu payasa kepada Petapa Gotama sesaat sebelum Petapa Gotama mencapai pencerahan sempurna. Ya, jadi Sujata itu dulu saya juga sempat bingung. Ya, Sujata itu putranya kepala desa Senani, putrinya kepala desa Senani. Tempat di mana hutan Uruwela itu berada. Ya, jadi ketika dia masih gadis sebelum dipinang oleh suaminya yang berasal dari Benares, dia sudah bertekad bahwa dia akan mempersembahkan bubur susu setiap bulan purnama menjelang Waisaka di bawah pohon banyan. Jadi itu sudah rutin dilakukan. Dulu saya sempat bingung juga. Kan Petapa Gotama mencapai pencerahan sempurna di usia 35. Lalu membabarkan Dhamma. Ketemu dengan Sujata. Kok Yasanya udah gede gitu. Ternyata setelah ditelaah lagi, itu dilakukan sejak masih gadis oleh Sujata. Sebelum menikah, dia sudah bertekad untuk setiap menjelang purnama Waisak mempersembahkan bubur susu di pohon banyan yang ada di hutan Uruwela. Yang saat itu ketemu dengan Petapa Gotama yang baru menjalankan praktik pertapaan ekstrim. Ya, kadang-kadang kita tuh bacanya juga harus jeli-jeli ya. Jadi jangan cuma gitu. Ya, jadi ini. Dan kemudian berkembang. Upasaka juga. Nah, termasuk upasika. Upasika adalah wanita yang menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Jadi sebenarnya secara tekstual kitab suci, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang telah menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, kalau dia laki-laki itu disebut upasaka. Kalau dia wanita itu disebut upasika. Jadi terlepas itu ada tradisi wisudi, dikasih nama Buddhis, dikasih kartu atau tidak, sebenarnya sudah sah jadi umat Buddha. Sudah resmi jadi upasaka kalau dia laki-laki, sudah resmi kalau dia wanita. Kalaupun seandainya pengen dikasih nama Buddhis plus dapat kartu wisudi, tandanya sebentar lagi dia mau mantenan. Ya kan? Kenapa? Karena salah satu syarat untuk pencatatan perkawinan secara agama Buddha di Indonesia, di samping punya kartu identitas negara, juga harus punya kartu wisudi. Makanya banyak kan yang mendekati manten cepat-cepat ke wihara. Ini
hal yang kurang baik sebenarnya bagi umat Buddha. Masa butuh kewihara cuma saat mau manten? Ya, jadi harusnya kan sebagai umat Buddha kewihara itu rutin dilakukan. Dan kadang-kadang habis manten ngilang lagi dari wihara. Alasannya sibuk ngurus keluarga. Justru di sela-sela kesibukan harus meluangkan waktu untuk ke wihara belajar dhamma. Kenapa? Hidup sendiri aja udah puyeng. Iya kan? Ketika menikah, duaan. Tanggungannya jadi berdua, puyengnya jadi berdua. Setahun, 2 tahun setelah menikah, jadi 3 orang. Tambah puyeng kan? Stres itu harus dikelola. Ya salah satunya dengan kita punya pegangan dhamma ajaran Sang Buddha. Makanya meskipun sudah menikah, sudah berumah tangga, kewihara itu harus tetap dilakukan. Belajar dhamma itu harus tetap dilakukan. Untuk apa? Biar kita sebagai umat Buddha punya pedoman sehari-hari hidup yang sesuai dengan dhamma. Ya, jadi jangan nunggu nanti aja lah, anak udah gede baru saya ke wihara lagi. Justru dari kecil anaknya dididik juga di dalam dhamma. Biar nanti gede dia tetap teguh di dalam ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu punya media sosial kan ya? Ya kan? Kan kemarin ada yang posting itu. Teman saya rajin di wihara, sering puja bakti, sering dengerin ceramah dhamma. Begitu 6 bulan pergi magang keluar kota, tahu-tahu pulang udah pindah agama. Ya kan? Ada kan postingan itu kan? Gak baca? Nah, berarti nggak kalah sama saya, nggak pernah menyimak media sosial. Ya, jadi kan kita harus mengkritisi hal-hal seperti ini, dan ini terjadi kan, bukan sesuatu yang postingan fiktif, postingan hoax ya. Bukan, itu memang real, banyak umat Buddha yang kayak begitu. Kenapa? Ya kembali lagi, tidak cuma sekedar kita ini belajar dhamma, tapi juga harus ada praktiknya. Ya, sekarang mungkin ada latihan pabaja samanera. Nah yang wanita ini juga kan harus difasilitasi untuk berlatih. Ya, pengen gak jadi atas sila nih? Pengen gak? Diem aja. Dikasih kesempatan, saya kan lagi promosiin, bantu ini. Ya, biar panitianya, biar pengurus wiharanya, biar yayasannya bikin latihan juga buat yang wanita. Oh enggak. Kan kalau biasanya bikunya yang ngomong, pengurus ngikut loh. Ya. Jadi kan kalau sekarang pertengahan tahun misalkan ada pabaja latihan buat upasaka-upasaka. Nah, nanti bisa di akhir tahun kan bisa ngadain latihan atas sila nih buat upasika-upasika. Setuju nggak Romo? Nah tuh udah anjali, berarti ACC. Ya kan harus difasilitasi juga. Kenapa? Biar merasakan gitu. Tidak cuma belajar dhamma, juga ada praktik dhamma yang dijalani. Itu yang akan menguatkan kita untuk semakin yakin kepada Tiratana, kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi wanita pun masih punya kesempatan untuk berlatih sebagai Tasilani. Kalau di negara Buddhis ya di Thailand disebut sebagai Meichi. Kalau di Myanmar disebut sebagai Sayalai. Ya, menjalani 8 sila, tapi meskipun sebagai Tasilani boleh kok kalau seandainya mau melaksanakan sila yang lebih banyak seperti yang pernah dilakukan oleh para bikuni. Kenapa? Karena praktik dhamma itu kan sifatnya ke dalam. Ya kan? Ya. Kemarin kan baru uposatha. Siapa yang hari ini atas sila? Enggak ada. Ya kan? Enggak mungkin kan kalau kita lagi atas sila kemudian kita keluar setelah lewat tengah hari, kita diajak main ke mall mungkin sama teman kita, kemudian kita diajak mampir untuk
makan di mall. Mungkin kan kita, saya lagi atas sila, kamu tahu nggak? Ya kan, itu kan praktiknya ke dalam. Bilang aja kita, saya lagi nggak makan, saya pesan minum aja. Ya kan? Ya. Jadi praktik damai itu kan sifatnya ke dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, penggolongan ini atau pengelompokan ini bukanlah pengelompokan berdasarkan kelas. Ini bukanlah sistem kasta. Tapi ini diklasifikasi berdasarkan cara hidup dan latihan yang dijalani. Ya. Jadi jangan berpikir kok ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini dalam agama Buddha ada kelas, tidak, bukan. Jadi pengelompokan ini dibedakan didasari oleh cara hidupnya, cara latihannya. Ya, kalau para biku kan hidupnya di wihara. Hidup dari dukungan para perumah tangga, dari dukungan para upasaka-upasika. Bapak Ibu sebagai upasaka-upasika menjalani kehidupan sebagai perumah tangga, memiliki profesi mata pencarian yang bertujuan di satu sisi untuk menopang kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya, di sisi lain juga untuk digunakan menambah kebajikannya dengan mendukung mereka-mereka yang sedang praktik latihan menjalani dhamma dan winaya. Ya, jadi sekali lagi penggolongan ini atau pengelompokan ini bukanlah seperti sistem kasta, tapi dari cara hidup yang dijalani. Ya, kita mengetahui dalam agama Buddha tidak ada kelas. Ya, ada beberapa sutta yang memuat tentang hal ini. Ya, seperti kalau kita baca Supina Sutta yang ada di Anguttara Nikaya kelompok 5 mimpi Bodhisatta. Ya, salah satu dari 5 mimpi itu Sang Buddha saat masih menjadi Bodhisatta itu bermimpi ada 5 burung, ada 4 burung yang datang dari 4 penjuru mendatangi Sang Buddha. Burung itu punya warna yang berbeda-beda. Ketika burung itu sudah sampai kepada Sang Buddha, 4 ekor burung itu semuanya berubah menjadi berwarna putih. Setelah sebelumnya mereka warnanya berbeda-beda. Ya, jadi ini untuk menunjukkan yang warna beda-beda itu untuk menunjukkan kelas, untuk menunjukkan kasta. Ketika sudah sampai kepada Sang Buddha, semuanya sama, berubah menjadi putih. Jadi apapun kelasnya, apapun kastanya, sebenarnya semuanya punya kesempatan untuk mencapai tingkat kesucian, menjadi putih, menjadi bersih. Kemudian di dalam Paharada Sutta, Sang Buddha juga menjelaskan Anguttara Nikaya kelompok 8 bahwa ajaran beliau ya, itu para pengikut beliau, ya, para pengikut Sang Buddha, utamanya di dalam Sangga, itu seperti sungai yang mengalir dari hulu ke hilir, yang ketika sudah sampai di hilir, dia bermuara ke lautan lepas. Ketika dia ada di tengah-tengah kita, ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat, kita memberi nama sungai-sungai tersebut. Ya kan? Ada Kalimas, Kaliporong, ya kan? Tapi ketika sudah bermuara ke lautan, ada namanya enggak? Enggak ada namanya. Ya. Apapun latar belakang kastanya, ketika sudah masuk ke dalam ajaran Sang Buddha, semuanya sama. Ya, seperti air sungai yang mengalir ke lautan.
Ketika ada di tengah-tengah kita, ada namanya, begitu sampai di laut, sudah tidak ada namanya. Menjadi satu air laut. Ya, jadi ini sekali lagi untuk penegasan bahwa pengelompokan tadi itu bukanlah berdasarkan sistem kasta, tapi dari cara hidup, dari latihan yang dijalani. Ya, sebenarnya praktik sama di praktik panyanya itu sama, yang membedakan dalam hal praktik silanya saja. Para biku silanya lebih banyak dari para perumah tangga. Ya makanya ada kesempatan bagi para perumah tangga, bagi upasaka-upasika itu untuk menjalani kehidupan sebagai samanera sementara, kehidupan sebagai biku sementara. Boleh. Ya sudah ada kita Sangga Theravada Indonesia programnya untuk jadi biku sementara. Ya, untuk memberi kesempatan di satu sisi kepada mereka yang ingin menjalani latihan meskipun hanya sementara waktu, di sisi lain kan juga untuk cari personil baru. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Andakawinda Sutta ada percakapan antara Sang Buddha dengan Bante Ananda. Andakawinda itu satu tempat yang ada di wilayah Kerajaan Magadha. Saya sering menyampaikan, judul sutta itu bisa diambil dari 3 hal. Satu, dari nama tempat di mana sutta itu dibabarkan. Ya, ini kita mengambil Anguttara Nikaya kelompok 5, Andakawinda. Dan di situ di sutta ini diterangkan bahwa Andakawinda itu nama satu tempat yang ada di wilayah Kerajaan Magadha. Ya, ada banyak ya judul sutta yang mengambil latar belakang tempat. Ada Catuma Sutta. Catuma itu nama tempat juga. Ini ada di Majjhima Nikaya. Ya. Ada Gosingga Sala Sutta. Gosingga itu juga nama hutan, nama tempat. Ya, hutan Sala Gosingga. Ini juga ada di kitab suci Majjhima Nikaya. Ya, jadi judul sutta bisa dari nama tempat. 2, judul sutta bisa dari nama orang yang ada pada sutta tersebut. Ya, yang populer di kalangan umat Buddha adalah Sigalaka Sutta atau Sigalowada Sutta yang ada pada kitab suci Digha Nikaya. Itu kan populer, itu nama orang. Jadi judul sutta. Kemudian judul sutta bisa diambil dari apa yang ada dalam isi sutta tersebut. Bapak Ibu suka baca Karanya Metta Sutta. Ya kan? Kita suka baca Manggala Sutta. Itu isinya tentang berkah. Maka judulnya diambil dari apa yang ada pada isi sutta tersebut. Ya, kita bahas Andakawinda Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 5. Saat Sang Buddha ada di Andakawinda, Bante Ananda mendatangi beliau. Duduk di satu sisi, kemudian memberi salam, memberi hormat kepada Sang Buddha, lalu duduk di satu sisi. Setelah Bante Ananda duduk, Sang Buddha menyampaikan kepada Bante Ananda, Ananda, ada beberapa orang baru di sini. Ya, dalam hal ini adalah mereka yang baru memasuki kehidupan suci. Mereka yang baru jadi biku. Ya, tapi kita general aja ya. Mereka mungkin ada yang baru jadi umat Buddha. Mereka mungkin ada yang baru ke wihara. Kepada mereka yang baru ini Ananda, mereka harus didorong, dikokohkan, diteguhkan dalam 5 hal. Ya,
Jadi kepada mereka-mereka yang baru datang ke wihara, mereka-mereka yang baru jadi umat Buddha, kita sebagai umat yang lama harus berupaya meneguhkan, mengokohkan mereka dalam 5 hal. Di samping yang sifatnya keseharian, ya kitanya harus ramah gitu. Jangan jutek, ya, ngasih tahu tempat duduk, ngasih tahu di mana kamar kecil. Kan kadang-kadang mereka baru datang ke wihara kan celingak-celinguk kan. Kenapa nggak ada yang kenal? Saya juga pernah ngalamin dulu ketika jadi umat. Ya, pokoknya kan setiap kali datang ke wihara nggak pernah ada penyambutan. Nyelonong aja gitu kan. Ya, nggak ada yang ngasih tahu di mana kamar kecil, nggak ada yang ngasih buku parita, ya kan? Nggak ada yang ngasih tahu halamannya. Tapi seiring itu kan ada perbaikan-perbaikan kan yang dilakukan. Makanya di wihara kadang-kadang ada tim weya waca, tim penyambutan tamu, ya, tim yang melayani umat-umat yang hadir ke wihara. Ya. Tidak cuma sekedar mengantarkan duduk, tidak cuma sekedar memberitahu halaman baca parita, tidak hanya sekedar ngasih tahu di mana kamar kecil dan sebagainya. Tapi dalam sisi dhamma, kita juga harus menguatkan mereka dalam 5 hal ini. Apa? Yang pertama, mereka yang baru itu harus dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan dalam perilaku bermoral, dalam sila. Ya, mereka-mereka mungkin yang tadinya tradisi mulai ke wihara, mereka-mereka tadinya bukan Buddhis, mau belajar agama Buddha. Ya kita kasih tahu bahwa dalam agama Buddha kita diarahkan untuk minimal sebagai perumah tangga itu melatih 5 latihan sila. Ya, kan masih banyak yang nggak tahu sebenarnya bahwa dalam agama Buddha itu harus berlatih menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perilaku seksual yang salah, menghindari ucapan yang tidak benar, menghindari makan minum yang memabukkan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Dan mereka yang baru juga mungkin muncul pertanyaan, ada puasa nggak dalam agama Buddha? Ya, kan kita juga harus kasih tahu kepada mereka. Kenapa? Karena 8 sila itu juga silanya para perumah tangga. Ya, jadi Bapak Ibu itu wajib loh menjalani atasila. Jadi juga jangan cuma mau wesak sebulan atasila. Sebenarnya secara mingguan di hari uposatha itu juga wajib menjalani atasila. Ya, jadi jangan semangat atasilanya mau wesak doang. Ya syukur-syukur nanti diarahkan, ada pabaja, ada latihan biku sementara, ada latihan atasilani. Kan dari situ diharapkan ada praktik dhamma yang lebih baik, ada pembelajaran dhamma yang lebih baik. Ya, ini yang pertama. Yang baru itu dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan dalam sila. Nah, yang kedua, dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan dalam hal pengendalian indria. Ya, mereka-mereka yang mungkin latar belakangnya tradisional, mereka-mereka yang mungkin latar belakangnya bukan Buddhis, kurang dalam hal pengendalian indria. Mungkin masih senang dengan musik yang jeduk 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 jeduk. Kita arahkan. Untuk apa? Indria-indrianya lebih terkendali. Untuk apa? Ada pengendalian dirinya. Yang mungkin tadinya sering indria matanya tidak terkendali, suka mentelengi orang, diarahkan, dituntun untuk lebih punya pengendalian indria mata. Yang tadinya mungkin indria pengecapnya tidak terkendali, makannya tidak mengenal waktu,
diajarin atasila kan, sebagai bentuk pengendalian diri dalam hal makan. Ya, jadi bisa dikasih tahu juga itu. Kan sering juga ada pertanyaan, ada nggak doanya makan dalam agama Buddha? Kita tidak menyebut doa makan dalam agama Buddha. Kita menyebutnya makan itu perenungan. Perenungan makan. Ya seperti yang kalau Bapak Ibu dengar pagi tadi ataupun nanti siang. Merenungkan tujuan sebenarnya makan itu untuk apa. Ya tapi kalau bagi umat awam sebenarnya masih boleh ya makan itu buat kesenangan. Kenapa? Karena kan sesuai selera toh. Ya, masih boleh. Tapi tetap meskipun diizinkan sesuai dengan kesenangan, harus ada batasan wajarnya. Harus ada batasan wajarnya. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Jadi jangan sampai nanti ya seperti kalau kita lagi atas sila. Boleh minum teh manis. Ayo setiap jam minum teh manis, setiap jam minum teh manis. Sekarang kan banyak belum sampai 30 udah kena diabetes. Ya kan? Kenapa? Pola makannya. Ya, pola makannya. Jadi jangan sampai demikian. Ya, jadi Bapak Ibu boleh ya makan sesuai selera. Ya, tapi ketika atas sila hendaknya lebih ada kendali dirinya. Ya, meskipun ada yang dipesan, mungkin ada yang dimasak, tapi ya tetap ada kendali diri yang harus dilakukan. Ya, nah itu pengendalian indria dikokohkan. Kemudian yang ketiga, umat yang baru itu dikokohkan dalam hal apa? Membatasi ucapan. Terutama ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ucapan-ucapan yang tidak berguna. Tidak cuma sekedar berbohong, tidak cuma sekedar tidak berdusta, tapi juga lingkup ucapan itu luas. Menghasut, memprovokasi, bergosip, berkata kasar, itu juga hendaknya dikurangi. Kan mungkin ketika sebelum mengenal Dhamma masih agak kasar ucapannya. Setelah mengenal Dhamma dituntun untuk apa? Lebih teratur ucapannya. Ya. Kadang-kadang apa bahasa Surabaya itu? Apa? Bahasa Surabaya yang kasar itu apa? Cuk, 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 cuk. Ya. Ya, yang tadinya mungkin sebentar-sebentar cuk, ya cuk. Nah, ini dikurangin. Ya. Tahu ya? Itu dikurangin ya. Jadi itu kan sebenarnya kasar ya. Seperti makian, seperti umpatan itu. Ya dikurangin lah. Ya. Apalagi di lingkup wihara jangan sampai kata-kata seperti itu ada. Ya. Masa nanti manggil temennya pakai kata-kata seperti itu. Ya, justru kan harus dikuatkan, dilatih dalam membatasi ucapan. Nah, kemudian yang keempat adalah umat yang baru itu dilatih, dituntun, diarahkan dalam keterasingan jasmani. Maksudnya apa? Diajarin meditasi. Ya kan? Belum tentu kan di dalam keyakinan lain yang sebelumnya mereka anut ada ajaran tentang meditasi. Makanya ketika mereka ketemu dengan Dhamma, kita tuntun, kita arahkan untuk mereka bermeditasi. Untuk melatih diri dalam keterasingan jasmani. Ya makanya di sini sebagai umat Buddhanya juga harus rajin meditasi. Ya. Kan kadang-kadang kita mau meditasi itu kalau ada iming-imingnya. Apa? Sehat. Ya otomatis kalau orang meditasi itu pasti sehat. Kenapa? Karena ketika pikiran tenang, peredaran darah kan lancar.
Ya kan? Pikiran tenang menghasilkan enzim yang baik. Ya kan? Nah kalau sudah begitu sehat nggak badannya? Sehat. Makanya jangan nunggu sakit baru meditasi. Ya, mumpung kita masih sehat, kita harus juga sering-sering meditasi. Baik itu meditasi jalan, meditasi berbaring, meditasi duduk, ataupun meditasi berdiri dalam 4 postur. Ya, jadi nggak perlu diiming-imingin. Kita sudah tahu, oh kalau saya meditasi pikiran saya tenang, ya pikiran tenang itu memproduksi enzim yang baik. Pikiran tenang itu membuat peredaran darah menjadi lancar. Ya, jadi nggak perlu diiming-iming. Makanya ketika kita nanti ngajarin yang lain untuk meditasi, yang baru-baru untuk meditasi, mereka menjadi yakin. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima adalah mereka yang baru itu diarahkan dituntun dalam perspektif pandangan benar. Ya, jangan mentang-mentang orang masih baru diakalin, disalah-salahin. Justru harus diarahin ke pandangan benar. Ya, ingat ya, jangan sampai mereka yang latar belakangnya mungkin di sono banyak kepalsuannya, di agama Buddha begitu ketemu juga kita arahin dalam hal kepalsuan. Jangan sampai demikian. Justru harus diarahkan, dituntun ke dalam perspektif pandangan benar. Ya, jadi jangan sampai kita ini menuntun mengarahkan orang ke dalam sesuatu keliru, sesuatu yang salah. Terus kita harus tuntun mereka yang baru itu ke perspektif pandangan benar, ke arah yang selaras dengan apa yang sesuai diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, jadi ini 5 hal yang perlu kita lakukan kepada mereka yang masih baru. Ya, mereka masih butuh bimbingan, mereka masih butuh arahan, mereka masih butuh tuntunan dari kita yang lebih dulu mengenal ajaran Sang Buddha. Nah, kitanya yang menuntun pun harus memberi contoh keteladanan yang lebih di hadapan mereka. Biar mereka pun menjadi yakin ya, mengikuti apa yang kita contohkan dalam hal-hal yang baik di dalam ajaran Sang Buddha. Ya, di dalam Dhammapada disebutkan, ia yang mengenal Dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran tenang. Orang bijak selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para mulia. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan, keyakinan, dan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata, bantus kita atas. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.